Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Malah aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Bapak ngapain nyindir-nyindir kayak gitu? Kang Deddy aja nggak pernah nyindir Anda. Di saat Anda menjatuhkan Kang Deddy, justru Kang Deddy melindungi nama baik Anda. Dan beliau mengatakan bahwa konten tidak menyelesaikan masalah. Ya memang Bapak kan memang yang namanya konten tidak menyelesaikan masalah. Betul. Cuman istilahnya apa yang dilakukan dalam konten tersebut itulah yang menyelesaikan masalah. Betul. Itu harus ikhlas. Ya memang harus ikhlas. Dalam semua pekerjaan itu harus ikhlas. Tetapi pengertian ikhlas itu bukan berarti sesuatu yang disembunyikan. Kan ironis ya. Gubernur ngaledek KDM, sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM. Nyata masyarakatnya sendiri, warganya sendiri nyindir dia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya Kumaha Damang. Alhamdulillah. Nah, Kang Rus doakan semoga Baraya sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan senantiasa selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah Baraya, ada yang ramai apa lagi sih hari ini? Jadi Kang Rus mau ajak Baraya sekalian gitu ya untuk mendengarkan statement dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ahmad Lutfi, yang mana ya ini statementnya sangat menggemparkan sekali dan membuat reaksi netizen ini wah berapi-api gitu ya, khususnya para pendukung Kang Deddy Mulyadi. Karena kenapa ya? Statementnya itu gitu ya lebih condong dan mengarah mengkritik keras terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi Baraya. Seperti apakah videonya Pak Ahmad Lutfi ini gitu ya dalam statementnya ataupun dalam pidatonya? Kita coba dengarkan dulu Baraya. Tapi sebelum kita lanjut, buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silakan untuk ditekan tombol like dulu. Kemudian yang belum subscribe boleh ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, kita langsung aja ke videonya Baraya. Play. Jangan lupa subrek. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu. Pakai pengawalan tuh, medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Kayak media mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Kowe golek ceblok loro wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan apa parameternya kemiskinan. Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya, datanya ada BPS. Matur suwun Bu. Nah Baraya, jadi itu tadi gitu ya statement dari Bapak Ahmad Lutfi yang justru gitu ya dalam statementnya ini dianggap kritikan pedas terhadap para pejabat, terutama nih para netizen ini mengaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi Baraya. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat aktif sekali gitu ya di media sosialnya, bahkan dalam kesehariannya dia upload gitu ya. Kemudian dalam menangani kasus-kasus kesehariannya itu ada timnya yang mana mempromosikan gitu ya kegiatannya, program-program Jawa Barat. Di setiap langkah pasti dia selalu abadikan untuk apa? Untuk menginformasikan kepada warga Jawa Barat.
Nah, justru statement dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi ini menuai kritikan ya dari netizen-netizen yang mungkin gitu ya mengaitkan dengan Kang Deddy Mulyadi dan tidak setuju dengan statement yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah ini, Baraya. Nah, seperti apa respon dari para netizen ini? Coba kita dengarkan, Baraya ya. Play. Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Apa sih? Datang dari bendera yang sama, tapi kayak yang iri dengki. Iya, Bapak ini kayak takut saing sama orang baru. Bapak kalau misalnya takut tersaingi, ungguli prestasinya, bukan dengan menjatuhkan kawan sendiri, apalagi dari bendera yang sama. Udahlah Pak, ngapain nyindir-nyindir kayak gitu? Kang Deddy aja nggak pernah nyindir Anda. Di saat Anda menjatuhkan Kang Deddy, justru Kang Deddy melindungi nama baik Anda. Ingat gak bocah yang di Brebes itu, yang datang jauh-jauh ke Kang Deddy? Tuh. Kang Deddy terima. Naik sepeda jauh-jauh ya. Mikirin Bapak. Apalagi, rangkulah dengan tangan dan senyuman yang hangat. Halah, Bapak ini. Mana bocah Brebes kemarin disamperin gak sama Bapak? Alah. Udah, kalau Jawa Tengah, fokus Jawa Tengah aja. Jawa Barat, fokus Jawa Barat kita mah. Gak pernah kita bilang kayak Jawa Tengah kayak gini. Ngapain? Jelek banget, senioritas, nggak suka aku. Saya akan mengomentari sebuah tayangan video yang sekarang sedang viral, yaitu video pidato Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi. Nih, ini sekaligus jawaban untuk Anda, Bapak Ahmad Lutfi. Salah sendiri Anda berani nyentil gubernur kami, maka jangan salahkan kalau netizen akan menghujat Anda atau menghantam Anda habis-habiskan. Bukan hanya warga Jawa Barat, tetapi warga Anda sendiri. Kaitan tentang Anda mengatakan seolah-olah menghinakan gubernur kami yang semua pekerjaannya itu dikontenkan. Anda menganggap bahwa itu adalah pencitraan. Maka kami akan menjawab, sesungguhnya namanya pemerintahan itu wajib punya konten atau semua pekerjaannya dikontenkan atau didokumentasikan gitu ya. Karena pengertian pencitraan itu kan segala sesuatu pekerjaan yang diketahui oleh orang lain. Anda bilang bahwa harus ikhlas, bekerja itu harus ikhlas. Ya memang harus ikhlas, dalam semua pekerjaan itu harus ikhlas. Tetapi pengertian ikhlas itu bukan berarti sesuatu yang disembunyikan. Karena yang namanya keikhlasan itu tidak dapat dipandang atau ditilai atau dijudgment oleh siapapun. Karena urusan keikhlasan hanya hubungan hati manusia dengan Tuhannya. Betul. Jadi kalau kita berbicara keikhlasan hanya Allah yang tahu. Pekerjaan yang menyangkut pemerintahan itu wajib dicitrakan atau dipublikasikan atau dikontenkan kalau istilah sekarang. Didokumentasikan gitu ya Pak ya. Ya sekarang itu mencitrakan atau mempublikasikan pekerjaan itu ya dengan konten. Karena sudah zamannya. Gubernur Jawa Tengah sentil KDM. Bari dicontohkan ya. Hari ini ketemu orang miskin. Gak akan menyelesaikan masalah. Orang aku banget. Ikhlas jadi diri sendiri. Gak usah gaya. Cek Gubernur Jawa Tengahnya. Sementara masyarakat Jawa Tengahnya di Blora viral. Pak Deddy jalannya rusak. Iya ya. Jalannya masukin ke barak saja Pak Deddy. Iya ya. Terus di Cilacap. Kan ironis ya. Gubernur ngaledek KDM. Sementara masyarakatnya minta tolong ke KDM. Terus percaya ke gubernur sorangan. Nah, berarti sudah nggak begitu percaya sama Bapak Pak Lutfi, masyarakatnya sampai bilang-bilang sama KDM. Ironis Pak Lutfi, kerja aja yang benar Pak Lutfi lah buat Jawa Tengah ya. Kan KDM juga nggak pernah nyentil Pak Lutfi, padahal Pak Lutfi ngeluarin dana hibah buat ormas gede-gedean. Di Jawa Barat aja dibenahin, di Jawa Tengah dana hibah malah gede-gedean ke ormas. KDM konten dibilangnya teh birokrasi feodal. Zaman feodal mah belum ada yang konten atau Pak Gubernur Jawa Tengah. Piye iki? Aduh, liar. Nyindir kepala daerah Jawa Barat, ternyata masyarakatnya sendiri, warganya sendiri nyindir dia kembali. Tuh ini videonya tuh. Nah, coba lihat ya. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu. Dalam komentarnya gitu ya, dalam komentar yang mengomentari video dari Bapak Ahmad Lutfi ini ya, dari si Sel, apa ini ya tulisannya ya, Seil gitu. S-nya banyak banget ya. Untuk Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, tolong jangan singgung siapapun.
Pak, fokus saja terhadap tugas Bapak sendiri. Saya dari Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, Dusun Nambo, RT 03 RW 12. Jalan belum aspal, Pak. Rusak parah, tolonglah. Fokus saja terhadap masyarakat. Bukan malah sibuk ngurusin pejabat-pejabat lain. Ya, gimana ya? Masyarakatnya justru malah mengomentari statement Bapak ini ya. Karena mungkin ya menurut masyarakatnya sendiri, Bapak nggak usah lah ngomentari statement-statement pejabat lain, apalagi disinggung-singgung gitu ya. Dengan yang biasanya aktivitas Kang Deddy lakukan gitu ya, malah nih dikomentari lagi ya sama masyarakatnya sendiri. Hari ini saya ketemu orang miskin. Halo guys. Salahnya di mana? Jika sebuah pekerjaan dikontenkan. Lagian bagus kan ketika bekerja dikontenkan, kalaupun ada kesalahan ataupun miss dari sebuah pekerjaan itu, masyarakat bisa langsung menilai, memproteksi, mengkritisi. Gitu. Ya sekarang daripada hanya berwacana, tapi tanpa bergerak, tanpa berbuat sesuatu hal yang bisa membuat masyarakat bangga, apalagi hanya bisa menyindir, itu kan nggak elegan banget. Mungkin menyindir pemimpin lain hanya karena pekerjaannya dikontenkan. Sedangkan orang yang pekerjaannya dikontenkan ini jelas-jelas nyata, jelas-jelas ada hasil dari pekerjaannya gitu. Dan tidak sedikit hasil dari pekerjaannya itu yang membuat masyarakat bangga dan merasa jika masyarakat sekarang ini merasa ada pemimpin, ada orang yang mengepalai sebuah daerah. Ya kalau pendapat saya, daripada menyindir gitu, yang mana berkinerja. Jadi sindirlah dengan pekerjaan, dengan perilaku, dengan kinerja, bukan dengan kata-kata. Saya rasa lebih bijaksana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan dalam pidatonya, jika menjadi seorang pemimpin, jangan sambil konten, jangan divideokan. Ya mungkin dia menyindir salah satu gubernur, tapi tidak tahu siapa gubernurnya. Tapi yang saya tahu yang sering konten itu adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang saya pikirkan, apakah rakyat memang tidak boleh tahu kegiatan pemimpinnya? Apakah tidak boleh adanya transparansi apa yang dilakukan oleh pemimpinnya? Dan apakah semua kegiatan atau program pemimpin harus disembunyikan? Karena tidak boleh dikontenkan. Dan beliau mengatakan bahwa konten tidak menyelesaikan masalah. Ya memang Bapak kan memang yang namanya konten tidak menyelesaikan masalah. Betul. Cuman istilahnya apa yang dilakukan dalam konten tersebut itulah yang menyelesaikan masalah. Betul. Tapi saya juga penasaran apa saja yang dilakukan Pak Gubernur Ahmad Lutfi, karena saya sendiri baru mengetahui hari ini Gubernur Jawa Tengah ini bernama Bapak Ahmad Lutfi, karena mungkin Bapak jarang ada di konten mungkin ya. Coba buat orang-orang Jawa Tengah, siapa tahu nih kasih bocoran ke saya apa saja nih yang sudah diselesaikan oleh Ahmad Lutfi dan apa saja programnya. Nah, Baraya, jadi itu tadi gitu ya komentar-komentar dari para netizen yang langsung merespon gitu ya statement dari Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jateng ini. Memang sekali lagi ya, Bapak Ahmad Lutfi ini tidak menyebutkan secara spesifik nama gitu ya, KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi, enggak. Tetapi dalam hal ini justru netizen menganggap bahwa gestur, ucapan, kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Barat ini mengarah kepada Kang Deddy Mulyadi. Alhasil gitu ya, para netizen, para masyarakat yang cinta dengan Kang Deddy Mulyadi tanpa dibayar, Baraya, sekali lagi tanpa dibayar, mereka langsung speak up lewat video-videonya dan menyerang statement dari Gubernur Jawa Tengah ini, Baraya. Waduh, langsung ini Maya diserang balik gitu ya, Baraya ya. Nah, coba kita bacakan, Baraya, ini komentar-komentar dari ini ya, para netizen gitu ya, dari yang masuk ke akunnya Muhammad Nugraha ya. Ini kita bacakan dari TikTok Shop, gak tahu ini namanya siapa, TikTok Shop aja gitu ya. Lutfi juga ngonten tapi nggak viral. Masuknya bikin video gitu ya, tapi nggak seviral KDM mungkin gitu ya. Gubernur Jawa Tengah pengen ngonten tapi nggak bisa. Waduh, langsung diserang di kolom komentarnya ya, Baraya ya. Nggak pernah ada yang tahu program Gubernur Jateng. Aku orang Jateng, nggak pernah tahu programnya seperti apa. Masa orang Jateng nggak tahu programnya seperti apa? Saya warga Jateng mendukung Gubernur Jabar Bapak KDM. Semoga sehat selalu Bapak Aing. Gimana kalau Gubernur Jateng diganti sama Kades Hoho saja? Ini malah diganti sama Kades Soho. Iya ya, malah yang lebih aktif di media sosial gitu ya.
mendokumentasikan kinerjanya, mendokumentasikan hasil-hasil kerjanya gitu ya. Malah kades Soho ya. Waduh, ini gimana ini ya Bapak Ahmad Lutfi nih, Gubernur Jateng. Nah, Bara ya, dari statement Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah gitu ya, yang menyampaikan bahwa setiap aktivitas itu jangan sampai disuting, jangan sampai dikontenkan gitu ya. Justru mengarah kepada Kang Deddy Mulyadi yang mana setiap aktivitasnya itu selalu didokumentasikan untuk apa? Untuk gitu ya, menginformasikan kepada masyarakat apa-apa saja yang sudah dilakukan dan ini progresnya gitu ya. Nah, Bar ya, ternyata statement yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi ini ya sampai kepada Kang Deddy Mulyadi dan Kang Deddy Mulyadi memberikan jawaban dan statement yang tegas, Bar ya. Seperti apakah videonya? Mungkin kita langsung aja tonton Baraya, play. Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Deddy jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Tapi nggak apa-apa kan, daripada Kang Deddy jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Salam dari saya. Nah, Baraya, itu jawaban Kang Deddy Mulyadi ya, itu sangat menusuk dan tegas sekali dia statementnya yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, warga Jawa Barat tidak apa-apa ya kalau Kang Deddy Mulyadi gitu ya hanya bisa menyelesaikan satu hari satu masalah daripada ya memiliki gubernur yang tidak ngerti masalah. Waduh, gimana Baraya ya? Kalau sudah statement ini sepertinya ini mulai kena mental. Jadi memang gitu ya para netizen juga di kolom komentarnya Kang Deddy Mulyadi mengomentari ya hal ini. Apa komentarnya? Coba kita bacakan Baraya ya. Yang nggak ngerti masalah inisialnya Ahmad Lutfi. Langsung bukan inisial lagi tuh mah nama orangnya. Kemudian ini dari Samocha kemudian menyampaikan, saya rakyat Jawa Tengah benar-benar saya minta maaf Pak Deddy jika omongan gubernur kita kemarin misal buat Pak Deddy jadi gak enak hati. Saya atas nama rakyat Jateng minta maaf. Waduh, kabar ya. Jadi itu tadi gitu ya para statement-statement dari barisan yang mendukung Kang Deddy Mulyadi yang langsung mengcounter gitu ya statement dari Bapak Ahmad Lutfi Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan bahwa setiap kegiatan itu gak usah gitu ya dikontenkan, gak usah membuat konten itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kita ikhlas saja, gak ada seremonial feodal itu lepaskan gitu katanya Bapak Ahmad Lutfi ini. Yang ternyata statement itu malah menuai gitu ya tanggapan dari para netizen yang dianggap bahwa itu mengkritik Kang Deddy Mulyadi karena dianggap kegiatan-kegiatan yang disebutkan itu adalah kegiatan dari Kang Deddy Mulyadi. Waduh, ini kalau seperti ini semakin semakin kena mental gitu ya, udah diserang nih dari barisan Kang Deddy Mulyadi yang cinta dengan Kang Deddy Mulyadi Baraya. Nah, seperti apakah menurut pandangan Baraya mengenai statement yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Lutfi Gubernur Jawa Tengah ini? Kalau Baraya ada yang mau dikomentari langsung aja ketik di kolom komentar Kang Rus mengenai statement yang disampaikan oleh Gubernur Jateng ini Baraya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang Rus akhiri dulu Baraya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.